Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirat muslimat, ibu-ibu yang dirahmati Allah sekalian, bil khusus pimpinan Majelis Ta'lim Ar-Rahmah Ustazah Hajah Ida Farida. Mudah-mudahan kita doakan semua guru-guru kita dipanjangkan usia dalam taat, Allah berikan keberkahan dalam kehidupannya, dan mudah-mudahan ilmunya Allah berikan kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia itu adalah istri yang salihah. Jadi kita semua kepingin menjadi istri yang salihah. Insyaallah dalam kesempatan taklim hari ini kita akan mengkaji ayat Quran yang insyaallah akan menjadi inspirasi agar kita bisa menjadi wanita-wanita salehah. Bagi bapak ibu yang mempunyai handphone, yang dalam handphonenya ada Quran, silakan dibuka. Kalau tidak, nggak apa-apa, dengerin aja. Surah Ali Imran ayat yang ke-33. Surah Ali Imran ayat 33, 34, 35. Panjang sebetulnya, tapi saya akan ulas beberapa yang penting. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal 'alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd. Wallahu sami'un 'alim. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. Oke, baik ibu-ibu jamaah sekalian, ayat ini sesungguhnya membahas tentang bagaimana kita itu mendidik anak. Tapi ada bahagian yang kita bisa ambil dari sosok wanita yang solehah, wanita inspirasional, yaitu ibunya dari Maryam. Kita mulai pada ayat yang ke-33. Kata Allah, Innallaha astafa. Sesungguhnya Allah telah memilih Adam, wa Nuhan, Nuh, wa ala Ibrahim, dan keluarga Ibrahim, wa ala Imran, dan keluarga Imran, alal alamin, melebihi sekalian umat. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, dalam ayat ini Allah memilih pribadi-pribadi yang bisa dijadikan suri tauladan. Innallaha astafa, Allah telah memilih, maka yang dipilih itu disebut Al-Mustafa. Nabi Muhammad mempunyai gelar Al-Mustafa karena beliau pilihan daripada pilihan-pilihan terbaik. Nah,
Dalam ayat ini Allah menegaskan ada beberapa nama yang Allah pilih. Yang pertama Adam. Beliau adalah manusia pertama. Beliau adalah datuk semua manusia. Yang kedua, nama yang disebut Allah adalah Nuh. Nabi atau Rasul yang datang setelah Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga yaitu Ala Ibrahim, keluarganya Ibrahim. Yang keempat Ala Imran, keluarga Imran. Ada yang menarik di sini. Ketika Allah menyebutkan Adam dan Nuh, Allah tidak menyebut keluarga. Ketika Allah menyebut Ibrahim dan Imran, Allah sebut keluarga. Kenapa Adam dan Nuh tidak disebut keluarganya? Karena keluarga Adam dan keluarga Nuh bukanlah keluarga misali, bukanlah keluarga contoh. Kenapa? Karena ada di antara anggota keluarga Adam dan Nuh yang tidak beriman kepada Allah. Adam punya anak, anaknya itu adalah orang yang pertama mencontohkan perbuatan pembunuhan. Siapa? Qabil. Dialah orang pertama yang dihinggapi perasaan hasad. Hasad itu kemudian melahirkan kebencian dan melahirkan perbuatan-perbuatan buruk sampai sanggup membunuh saudara kandungnya, Qabil. Maka dengan sebab adanya orang ini, keluarga Adam tidak bisa dijadikan sebagai keluarga contoh. Nuh juga begitu. Nuh punya istri dan punya anak yang keduanya tidak beriman kepada Allah dan beriman kepada Nuh. Anaknya diabadikan dalam Quran, istrinya juga diabadikan dalam Quran. Nama anaknya siapa? Kan'an. Sampai Allah abadikan itu dialog antara Nuh dengan anaknya. Ya bunayyar kam ma'ana. Wahai anak kesayanganku, naiklah bersama kami. Dia gak mau ngikut. Nah, karena ada ibu dan anak yang tidak beriman kepada Allah, maka keluarga Nuh tidak bisa dijadikan keluarga contoh. Yang ketiga yaitu keluarganya Ibrahim. Allah sebut pakai keluarga. Kenapa? Karena keluarga ini adalah keluarga misali, keluarga contoh. Ibrahim, istrinya Hajar, anaknya Ismail, itu adalah orang-orang yang menjadi contoh dalam kehidupan manusia. Hebat keluarga ini. Nah, kemudian ada satu nama nih. Mungkin ada ya di antara kita yang beralasan, itu kan keluarga Nabi. Kita kan kalau mau contoh yang mendingan dikit, yang bukan Nabi. Allah sebut ada satu orang yang dia bukan Nabi, tapi dia berhasil membentuk keluarga yang hebat. Siapa dia? Imran. Sampai Allah mengabadikan nama keluarga ini menjadi nama surah. Namanya Ali Imran. Keluarga Imran. Imran itu siapa? Imran itu bukan nabi, Ibu. Dia bukan nabi, dia bukan rasul, dia hanyalah hamba yang soleh. Imran punya istri. Istrinya siapa namanya? Siapa yang tahu nama istrinya Imran? Siapa yang tahu? Ada yang tahu tidak? Nggak tahu. Kalau bisa jawab, saya kasih hadiah. Nggak ada yang tahu. Siapa? Hah? Hana. Hana. Siapa namanya? Ibu siapa? Adika. Jawabannya betul. Hadiahnya ntar ya. Dulu. Kita ngaji dulu. Habis itu baru kasih hadiah. Nama istrinya Imran adalah Hannah. Nah, Hannah ini yang akan jadi sumber inspirasi ibu-ibu.
Hannah ketika dia mengandung anak, suaminya udah nggak ada, sudah meninggal. Dan Hannah ini akan melahirkan satu sosok hebat. Siapa? Maryam. Nanti Maryam melahirkan sosok hebat lagi, Isa. Jadi ibu-ibu, ini adalah rangkaian dari keturunan-keturunan yang baik. Artinya, kalau seseorang ingin melahirkan keturunan yang baik, maka orang tuanya harus menjadi orang tua yang baik. Terutama ibu. Ibu itu adalah kunci dari kesolehannya anak. Kalau ibu tidak solehah, maka kemungkinan untuk dapat anak soleh menjadi kecil. Saya bisa berikan pembuktian bagaimana istri atau ibu itu bisa sangat menentukan bagaimana kesolehan anak. Kita ambil contoh, Bu. Nabi Nuh itu punya anak yang tidak beriman kepada bapaknya. Dari mana dia lahir? Dari seorang ibu yang ibunya sendiri yang mengatakan pertama kali bahwa Nuh itu orang gila. Yang ngomong pertama kali siapa? Istrinya. Ketika Nabi Nuh itu bikin kapal, bukan di pinggir pantai, tapi di tengah hutan, di atas gunung. Kemudian Nabi Nuh punya istri mengatakan bahwa dialah orang gila. Dia sampaikan kepada orang kampung bahwa suaminya gila. Coba. Jadi yang mengatakan gila pertama kali itu adalah istrinya sendiri. Dan dia tidak beriman dengan apa yang dikatakan oleh suaminya bahwa akan terjadi banjir besar. Nggak percaya. Maka anaknya itu ngikut-ngikut, Bu. Anaknya ngikut-ngikut apa yang diucapkan oleh ibunya. Maka kalau seandainya kita lihat dalam Quran, Kan'an itu menolak ajakan bapaknya, tidak heran karena dia punya ibu yang juga enggak beriman. Padahal Nabi Nuh sudah memanggil dengan panggilan yang sayang, ya bunayyarkam ma'ana, wahai anak kesayanganku, naiklah bersama kami ke bahtera ini. Apa kata anaknya? Dia enggak panggil bapaknya dengan panggilan hormat. Qala sa'awi ila jabalin yu'simuni minal ma. Aku akan naik ke atas bukit yang bisa menyelamatkan aku daripada banjir besar ini. Nih, jadi itu adalah bukti bahwa anak yang durhaka berasal dari ibu yang juga tidak baik dan tidak beriman. Bandingannya adalah istrinya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya istri namanya Hajar. Hajar punya anak namanya Ismail. Ismail itu diabadikan dalam Quran kisah antara dia dengan bapaknya. Apa yang diceritakan Allah? Kata Ibrahim, ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Wahai anak kesayanganku, aku bermimpi bahwa aku diperintahkan untuk membunuh engkau, untuk menyembelih engkau. Bagaimana pandanganmu? Lihat bagaimana jawaban anak ini. Dijawab dengan panggilan hormat. Ya abati, wahai ayah kesayanganku. Ibu-ibu bandingkan dengan jawaban Kan'an. Kan'an nggak pakai ngomong ya abati sa'awi ila jabalin, nggak. Dia langsung ngomong saya akan naik gitu. Tapi jawaban Ismail jawaban yang penuh hormat. Walaupun yang diucapkan ayahnya adalah ucapan yang sesungguhnya itu akan melakukan perbuatan yang bisa menghilangkan nyawanya. Ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Wahai ayah kesayanganku, laksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Niscaya kamu akan dapati aku dalam kalangan orang-orang yang sabar. Coba.
Lihat dua contoh ini. Nabi Nuh ingin menyelamatkan anaknya, anaknya nggak mau. Nabi Ibrahim ingin menyembelih anaknya, anaknya mau. Hebat nggak tuh? Bayangkan, yang satu pengen menyelamatin nggak mau, sedangkan yang satu pengen dibunuh atau disembelih anaknya, anaknya pasrah dan taat kepada perintah orang tuanya. Dari mana anak ini berasal? Dari ibu juga yang juga hebat. Ibunya siapa? Siti Hajar. Masya Allah. Dan itu bisa kita lihat riwayatnya, bagaimana kesolehahan istrinya ini. Dalam cerita ketika Nabi Ibrahim membawa anak dan istrinya pergi dari mana? Dari Palestina menuju ke Bakkah atas perintah Allah. Jadi pada waktu itu Hajar sudah punya anak, dikasih nama Ismail. Ibrahim sudah memang lama mengidam-idamkan punya anak. Akhirnya punya anak juga. Padahal Hajar itu adalah budaknya Sarah. Dulunya budaknya Sarah. Jadi Sarah pernah punya pernah dikasih budak dari seorang raja, yaitu budak itu adalah Sarah, si Hajar ini. Kemudian oleh Sarah dimerdekakan dan disuruh menikah dengan suaminya. Jadi madunya. Hebat nggak tuh Sarah? Hah? Oh diem. Jawabnya ragu-ragu. Hebat nggak Sarah? Ya. Ini Sarah Nabi Ibrahim. Hah? Bukan Sarah yang di film Sidul. Ada Sarah juga. Jadi ketika menikah, kemudian punya anak, girang tuh Ibrahim, karena ini anak yang memang diidam-idamkan. Nah, hati Sarah manusiawi, dicemburu. Tuh yang nyaut namanya siapa tuh? Sarah. Jadi Sarah ini cemburu karena Ibrahim punya dedemenan. Ya. Dia open sama anaknya tuh kan. Jadi perhatiannya lebih condong kepada anaknya ini. Baik. Jadi Nabi Ibrahim disuruh oleh Allah, suruh bawa nih anak bininya. Jangan terus-terusan anak bininya tinggal di situ. Nanti kecemburuannya semakin besar. Disuruh bawa. Bahkan disuruh apa? Disuruh Hajar untuk mengikat kain bajunya. Diikat kain bajunya supaya apa? Supaya bajunya itu nyengser ke bawah. Supaya kain bajunya nyengser ke bawah. Ya masalah. Jadi supaya kain bajunya nyengser ke bawah. Biar apa? Biar jejak langkahnya itu tidak terbaca, nggak bisa ditelusuri, begitu. Ya. Akhirnya pergi nih Hajar dengan anaknya Ismail dengan bapaknya Ibrahim, dibawa pergi melewati daerah yang cukup jauh ya, yang padang pasir yang panas. Bayangkan kalau jalan kaki itu 30 hari. Kira-kira 30 hari lebih. Dibawa ke satu tempat yang tempat namanya Bakkah. Ada orang nggak di situ? Nggak ada. Ditaruh di lembah tersebut, kering kerontang, nggak seperti sekarang ya, kosong. Ka'bah belum ada, artinya belum dibangun seperti sekarang. Tapaknya masih ada memang, tapi sudah tidak kelihatan bentuknya karena dihancurkan oleh banjir waktu itu. Ditinggalin anak bininya di situ, ditaruh barang-barangnya. Ibrahim langsung jalan. Nggak ngomong, nggak apa, langsung aja jalan. Kenapa Nabi Ibrahim nggak ngomong? Karena memang Allah nggak kasih tahu alasannya. Allah cuma suruh bawa anak binimu
taruh di situ. Allah nggak kasih tahu alasannya kenapa. Ditanya sama Hajar, kenapa kamu tinggalkan kami di sini wahai Ibrahim? Ibrahim nggak noleh, langsung jalan terus ke depan. Ditanya lagi kali kedua, kenapa kamu tinggalkan kami di sini? Ibrahim nggak jawab. Kali ketiga ditanya, kenapa kamu tinggalkan kami di sini? Ibrahim nggak jawab. Barulah kemudian Hajar berkata, Allahu abaraka bihada. Apakah Allah yang memerintahkanmu untuk meninggalkan kami di sini? Nabi Ibrahim hanya mengangguk, iya, ini adalah perintah Allah. Apa kata jawaban Hajar? Lihat jawaban wanita solehah. Idzan la yudayyi'una. Kalau begitu, Allah tidak akan mensia-siakan kami. Masya Allah. Bayangin Bu, di tempat yang nggak ada orang, Nabi Ibrahim aja nggak sanggup itu lihat keluarganya itu ditinggalin. Ketika sudah agak jauh, Nabi Ibrahim doa, Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan keturunanku di lembah ini, di rumahmu, biwadin ghairi dhi zar'in. Disebut tuh keadaannya di lembah yang tidak ada tumbuhan. Bayangin, jangankan orang Bu, tumbuhan saja tidak ada yang mau tumbuh di situ. Sangat gersang, sangat panas. Tapi yang memerintahkannya adalah Allah. Lihat jawaban Hajar, idzan la yudayyi'una. Kalau begitu Allah nggak akan pernah sia-siakan kami. Ini jawaban dari seorang istri yang punya keimanan kepada Allah, yang punya rasa tawakal kepada Allah, mantap imannya, tidak goyah. Kalau itu adalah perintah Allah, dia akan laksanakan. Itu istri yang solehah. Ya. Kalau kita berada pada keadaan itu, kira-kira suami kita apain? Di sini ada nggak yang punya suami demen mancing? Ada? Ada nggak? Ada ya? Kalau laki kita mancing, Pak, Bu, laki kita mancing, kita lagi jadi bini gedek banget. Kenapa gedek? Dia kan seharian ninggalin kita. Yang bikin kita gedek lagi, dia ninggalin duit. Betul nggak tuh? Ini makin kesel kita kan. Kalau ninggalin duit masih mendingan, ini enggak gitu. Coba Nabi Ibrahim itu ninggalin bininya, cuman ninggalin perbekalannya aja. Tapi memang karena istrinya itu wanita solehah ya, yakin itu perintah Allah, nggak bakal disia-siain. Apa yang terjadi kepada mereka nih, Hajar dan Ismail? Susah nggak? Susah. Memang ngalamin tuh namanya kesulitan. Dia nggak ngeluh. Nih gara-gara Ibrahim nih gue ditinggalin begini, gitu. Nggak begitu ngomongnya. Ketika anaknya nangis, air susunya sudah kosong karena nggak ada lagi makanan yang dia makan. Bingung nggak tuh? Galau nggak? Sampai bilang galau. Ibu-ibu kali galau, dia emang enggak. Ibrahim, Hajar ini dia memang kesian sama itu anak. Dia berusaha, tapi dia nggak galau. Dia nggak gerutuan. Kalau kita kan gerutuan. Ya, ketemu datang nih pulang. Ya. Ini enggak. Hajar itu berusaha, dia nyari bantuan yang bisa dia usahakan. Dia pergi ke Bukit Sofa.
bukit yang kira-kira bisa dipanjat gitu ya. Buat apa? Ngelihat dari tempat yang tinggi kira-kira ada nggak bantuan, ada kafilah lewat apa enggak, ada sumber air ataupun enggak lewat. Dia di situ nggak ada. Dia pindah lagi ke Marwah. Ya. Itu kan kira-kira jaraknya lumayan, Bu. Capean tahu apa sa'i? Sa'i. Capek. Ya enggak? Jauh. Sekarang enak pakai AC. Dulu mana ada? Mana pakai skuter lagi. Dulu enggak. Dari Bukit Sofa dia turun ke Marwah. Enggak ada juga. Bukit Sofa lagi. Terus 7 kali. Ya. Ada kala-kalanya dia itu berlari-lari kecil gitu ya. Tapi dia enggak ngeluh, ibu-ibu sekalian. Dia tetap bertawakal kepada Allah. Yang bisa diusahakan. Hasilnya bukan urusan dia. Yang penting dia usaha. Apa yang terjadi? Allah berikan jalan keluar. Bukan melalui usaha dia. Bukan melalui usahanya Hajar. Tiba-tiba keluar air dekat kakinya Ismail. Malaikat menghentakkan sayapnya, kemudian keluar air. Kenapa tidak melalui usahanya Hajar? Karena Allah ingin menunjukkan siapa orang yang berserah diri kepada Allah, yang bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan bantuannya. Kalau melalui usaha dia dapat air nih. Kadang-kadang manusia merasa sombong. Ini gara-gara gua. Kalau bukan gua enggak. Jadi kita merasa paling berjasa. Tapi ingat, semua yang kita dapatkan, kemudahan-kemudahan yang kita dapatkan itu semua adalah karena usahanya, karena karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Manusia cuma disuruh usaha. Hasilnya Allah yang akan tentukan. Keluar itu air. Ya. Kemudian air kan waktu itu belum ada penampungannya, ya. Dibikin itu tanggul oleh si Hajar ini. Zam-zam artinya kumpul. Jadi airnya itu jadi nggak terbuang-buang, dibikin tanggul seperti itu sampai hari ini. Nah, itu contoh anak yang soleh, yaitu Ismail alaihissalam, itu berasal dari ibu yang solehah. Bandingan ini jadikan sebagai bahan pelajaran. Kalau kita kepengen jadiin anak kita anak yang soleh, kita harus jadi ibu yang solehah. Penting. Kalau tidak solehah, kitanya tidak solehah, jangan harap anak kita akan jadi anak soleh. Kiai Haji Maimun Zubair almarhum, beliau mengatakan itu juga. Kesolehan seorang anak sangat ditentukan oleh kesolehan ibunya. Kalau ibunya itu terlalu sibuk, ya, sampai nggak sempat untuk mendidik anaknya, susah tuh anak akan jadi anak yang soleh dan soleha. Ya, ibu-ibu, contoh yang kita baca itu adalah di antara yang akan jadi suri tauladan bagi ibu-ibu sekalian. Yaitu siapa? Hannah. Ya, Hannah ini adalah ibunya Maryam. Apa yang diabadikan Allah dalam Quran ini? Idz qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ingatlah ketika istri Imran, ya, Hannah berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu apa yang ada dalam kandunganku kelak menjadi hamba yang mengabdi kepadamu. Maka terimalah nazarku itu. Jadi ibu-ibu sekalian, seorang wanita solehah itu harus mengarahkan semua tindak tanduk dan perbuatannya adalah untuk Allah. Ya. Dalam hal ini adalah dalam hal dia ketika akan melahirkan, ketika sedang mengandung. Dia niatkan kandungannya itu adalah supaya itu anak menjadi orang yang hanya berkhidmat buat Allah. Muharraron itu artinya yang dibebaskan.
Anak kan punya kewajiban taat dan patuh kepada orang tua. Ya. Dia nazar, ya Allah, aku nazar, ini anak aku bebaskan. Artinya dia nggak wajib lagi taat sama aku, gitu. Biar dia hanya mengabdi kepada Engkau. Jadi dia kepengen anak ini jadi orang yang hanya mengabdi kepada Allah. Tuh, masya Allah. Orientasinya adalah untuk Allah, bukan untuk dirinya. Banyak orang tua, ya, yang dia didik anak, dia gedein anak, sekolahin anak, tujuannya apa? Tujuannya nanti kalau udah berhasil jadi orang kaya bisa girangin orang tuanya. Itu enggak? Semuanya kayaknya nih. Nah itu salah enggak? Bukan salah, enggak tepat. Jadi jangan hanya mengecilkan tujuan kita mendidik anak biar anak ini bisa bahagiain kita. Itu kecil. Tapi kita didik anak biar dia bisa jadi hamba Allah yang taat. Itu niatin. Jadi kalau niatnya begitu, orang tuanya akan termotivasi, akan menjadi anak orang tua yang soleh juga. Begitu. Sebab malu dong kalau dia kepengen anaknya taat kepada Allah sedangkan ibunya enggak. Jadi niat sekolahkan anak, mendidik anak itu niatin biar anak kita itu bisa berkhidmat untuk agamanya Allah, gitu. Nanti tuh anak akan tahu sendiri bagaimana dia memperlakukan orang tuanya. Tapi kalau kita suruh, kita niatin supaya dia khidmat kepada kita, bisa jadi dia lupa sama orang tuanya. Jadi niatkan itu, Bu, ya. Kita taruh anak kita pondok, ya, pesantren, tahfidz dan sebagainya. Biar apa? Biar itu jadi anak yang cinta kepada Quran. Jangan cuma kepengen kita dicintai sama anak. Biar anak kita cinta kepada Quran. Nanti Quran yang akan bimbing anak kita supaya mencintai orang tuanya. Begitu, ya. Maka ini contoh yang kita bisa ambil daripada Hannah. Dia jadikan anak yang dalam kandungannya itu dinazarkan bahkan hanya berkhidmat untuk Allah. Apa yang terjadi ketika lahir anaknya perempuan? Ya, falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika beranak, ketika bersalin, anaknya perempuan. Ya Allah, Engkau lebih tahu keadaan anakku. Tapi nazarnya tetap dikerjain. Inni samaituha Maryam. Aku namakan anak ini adalah namanya adalah Maryam. Apa Maryam artinya? Maryam artinya adalah hamba Allah yang taat. Makna lain adalah hamba Allah yang suci. Mana Maryam? Jadi hamba yang taat, hamba yang suci itu Maryam, ya. Nah, Maryam itu nanti punya anak lagi. Siapa nama anaknya? Isa. Maryam itu nggak pernah keluar kamar, Bu. Memang kan diniatkan hanya berkhidmat untuk Allah, ya. Dijalankan itu nazar orang tuanya. Dia berkhidmat untuk Allah, beribadah saja dalam kamarnya itu. Apa yang terjadi? Allah menunjukkan keajaiban kepada Maryam ini. Kullama dakhala 'alaiha Zakariyal mihrab wajada 'indaha rizqa. Setiap kali Zakaria adalah orang yang diamanahkan mendidik Maryam atau merawat Maryam. Setiap kali Zakaria masuk ke kamarnya Maryam, Zakaria selalu mendapatkan rizki. Wajada 'indaha rizqa. Dia selalu mendapatkan ada makanan di kamarnya Maryam. Padahal kunci yang megang dia. Kunci kamarnya, kunci mihrabnya yang megang Zakaria. Qala anna laki hadza, kata Nabi Zakaria, wahai Maryam, ini dari mana? Maryam kan polos, jujur, emang itu bukan dari mana-mana. Qalat huwa min indillah, ini dari Allah. Nabi Zakaria percaya. Kenapa? Karena kunci kamarnya cuma dia yang pegang, dan makanan yang ada di kamarnya itu makanan yang gak ada pada musimnya. Sekarang misalkan nih, musim apa sekarang? Musim mangga, yang ada rambutan. Jadi ajaib, ya kan? Dia percaya. Masya Allah.
Nanti kemudian Maryam ini melahirkan anak yang sangat hebat. Ketika usia masih dalam buayan, anak itu sudah jadi nabi. Ngomong tuh anak. Dari mana lahirnya? Dari orang tua yang solehah. Makanya ibu-ibu, nih saya berikan contoh-contoh ini agar kita menjadi orang tua yang solehah. Ya, penting sekali. Ya. Dan di antara ciri orang tua yang solehah atau istri yang solehah, tahu nggak apa cirinya? Dari kisah tadi, apa kesimpulannya? Taat kepada Allah, terus nggak diceritain suami di situ, nggak ada suaminya, belum masuk. Dari kisah Hannah nggak diceritain suaminya. Maryam nggak punya suami, taat pada Allah. Nih, yang kedua apa? Berserah diri. Oke. Apalagi? Sabar. Oke. Yang penting adalah di antara figur-figur itu tidak ada yang suka ngeluh. Ya. Tidak ada yang suka ngeluh. Itu kunci utama jadi wanita solehah. Bisa apa enggak? Itu yang bilang kenceng banget tuh udah gak ada suaminya biasanya. Sekarang insya Allah lakinya udah gak ada. Tapi yang masih ada lakinya, insya Allahnya rada kecilan dikit. Insya Allah. Jadi ibu-ibu sekalian, sifat suka mengeluh ini adalah sifat yang harus dihindari oleh seorang istri. Imam Ghazali menyebut beberapa sifat yang harus dihindari oleh seorang istri yang soleha. Saya sebut beberapa aja ya. Yang pertama, an-nanah. An-nanah itu adalah istri yang suka ngeluh. Dikasih dikit ngeluh, dikasih banyak kurang. Jadi segala yang diberikan suaminya tidak pernah membahagiakan dia. Ya, ingat tuh ya. Jangan suka ngeluh. Yang kedua, di antara sifat yang harus dihindari oleh istri yang solehah adalah mannanah. Mannanah ini suka ngungkit-ngungkit. Apalagi ketika lagi berantem. Itu suka ngungkit-ngungkit. Ibu-ibu, nah, wanita ini adalah makhluk yang dia suka menyimpan. Menyimpan apa? Bukan cuma pinter nyimpen duit. Perempuan itu pinter nyimpen perasaan. Dia kesel sama orang, dia kesel sama suami, itu nggak gampang hilangnya. Disimpan nih di sini. Nanti satu saat ada masalah dikeluarin lagi. Gitu. Betul nggak sih begitu? Itu namanya mannanah. Ya. Nah, dua sifat ini harus dihilangkan dalam diri kita. Ya, nggak boleh suka ngeluh, nggak boleh suka ngungkit-ngungkit. Ya. Jadilah istri yang kata Nabi dalam sebuah hadis, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, mastafadal mu'min ba'da taqwallah khairun lahu min zaujatin salihah. Tidak ada yang paling bermanfaat kepada seorang mukmin setelah takwa kepada Allah, yaitu yang lebih baik daripada istri yang solehah. Jadi kalau seorang suami punya istri solehah, itu girang luar biasa. Apa cirinya? In amaroha ta'athu. Kalau suaminya memerintahkan dia,
si istri taat. In nazara ilaiha sarrathu, kalau si suami memandang si istri, suaminya merasa girang, bahagia. Wa in aqsama 'alaiha abra'athu, kalau suaminya bersumpah untuk menyuruh dia melakukan sesuatu, dia akan melaksanakannya. In ghaba anha nasahathu fi nafsiha wa maliha, kalau suaminya enggak ada, dia akan jaga dirinya dan jaga harta suaminya. Itu cirinya wanita yang solehah. Yang pertama, kalau disuruh taat, ya. Kalau disuruh taat. Ini penting nih ibu-ibu. Apa? Apa? Suruhnya apaan? Suruhnya apaan? Semua yang disuruh. Pokoknya kalau suami yang nyuruh jangan pakai gitu. Nah boleh ya. Kalau suami udah suruh, patuh. Jadi perempuan itu gampang masuk surganya. Betul nggak? Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha wa qila laha udkhulil jannata min ayyi babin syi'ti. Kalau seorang wanita sholat 5 waktu nggak tinggal, puasa yang fardu dia nggak tinggal, dia jaga kemaluannya dan taat suaminya, maka akan dipanggil orang tersebut, masuklah ke dalam pintu surga dari pintu yang mana saja. Pintu mana saja, artinya pintu sedekah dia bisa masuk, pintu jihad dia bisa masuk, pintu puasa dia bisa masuk, walaupun dia bukan ahli jihad, ahli puasa, ahli sedekah, dia cuma taat sama suami. Jadi perempuan yang soleh itu gak usah kebanyakan. Ya. Jadi yang penting taat suami, jaga yang wajib, masuk surga udah. Zikir nggak banyak, nggak jadi masalah. Ya nggak. Sedekah nggak banyak, nggak jadi masalah. Yang bermasalah zikirnya banyak, rajin, di mana majelis dia hadir, tapi sama suaminya berani. Wah itu nggak bakalan masuk surga. Begitu. Walaupun dia tukang ngaji, kemana-mana dia ada. Pokoknya di mana aja taklim ada dia. Apalagi kalau musim maulid, ada majelis maulid, ada dia. Udah kayak ini bu, kayak toge, tau nggak bu toge? Toge itu di mana-mana ada. Di bakwan ada, di soto ada, di toge asap ada. Toge di mana-mana ada. Jadi ada tuh model perempuan di mana-mana ada, di mana taklim ada, tapi gak sama suaminya galak banget. Nah yang begitu tuh jangan jadi contoh ya. Kita ngaji itu biar ada hasil. Ya, jadi suami kita girang. Ya, nih bini gua ngaji nih ada hasilnya juga nih. Jadi pas giliran kita mau bikin seragam, gampang bu. Iya nggak? Ini bini demen banget mintain duit suaminya buat seragam, tapi disuruh sama lakinya alasan mulu. Nah begitu nggak demen tuh laki yang model begitu, bini yang model gitu. Jadi harus bisa menempatkan diri kita, ya. Gampang jadi wanita soleh itu gampang. Tinggalkan yang tadi, ya. Nah sebagai penutup, contoh inspirasi berikutnya adalah seorang wanita hebat, ya, wanita hebat. Dia melahirkan anak yang tidak sempurna, cacat, ya. Namanya Dahlia Anggraini. Andriani apa Anggraini namanya? Andriani. Namanya Dahlia Andriani. Meninggalnya usianya masih muda, 43 tahun. Lahir tahun 81. Beliau ini bukan ustazah. Basicnya adalah dosen farmasi, dan dia adalah apoteker. Nah, ketika hamil anaknya ini, namanya Najah ya, itu dokter sudah bilang kandungannya lemah, dia harus bed rest. Udah bed rest tapi tetap keluar flek-flek gitu ya. Akhirnya memang itu anak lahir keadaannya tidak sempurna, cacat dari segi otak,
dia punya penyakit namanya cerebral palsy. Ada kelumpuhan di otaknya. Ya. Dan tadi saya katakan ya, di antara wanita solehah itu walaupun bukan ustazah nih perempuan, dia nggak ngeluh. Dia nggak ngeluh sama Allah dapat anak yang cacat. Dia terima dengan ridho, dididik anaknya. Bahkan ketika dalam kandungan itu dia sudah mulai menterapi anak itu dengan apa? Mendengarkan Al-Quran. Sebelumnya dokter nyaranin suruh dengerin musik-musik klasik. Dokternya yang nyuruh. Dia kan bukan ustazah ya, diikutin aja. Ketika dia dengerin musik klasik, itu detak jantung anaknya kayak nggak demen gitu, kayak gimana gitu, nggak tenang. Akhirnya dia ngomong sama suaminya, anaknya kayak nggak nyaman gitu. Kalau begitu jangan diterusin. Akhirnya didengerin apa? Murotal sejak dalam kandungan, murotal Al-Quran sejak dalam kandungan itu. Terus sampai anak itu lahir cacat, dia terima, nggak ngeluh, dibesarkan anaknya. Murotalnya tetap didengerin. Murotalnya tetap didengerin. Nah, pada usia 10 bulan itu anak sudah mulai bisa ngomong. Yang diucapkan adalah ayat Quran, Bu. Yang diucapkan adalah ayat Quran. Jadi, kalau ada yang bilang Quran itu susah dihafal, itu nggak terbukti pada kisah ini. Kenapa? Karena anak yang punya masalah pada otaknya ternyata bisa menghafal Quran. Sampai sekarang anak itu masih hidup ya. Dia mengucapkan kalimat pertama dari lisannya adalah ayat Quran karena selalu dia dengar itu sejak dalam kandungan, sejak dalam usia kecilnya itu selalu ayat Quran begitu. Ngomong susah. Ngomong tapi kalau giliran ngaji bisa. Oh, Pak. Masya Allah. Dididik dengan sabar itu anak, ya dibimbing ya. Dibawa ke sekolah tahfiz nggak ada yang terima. Nggak mau nerima anak cacat, dianggap nyusahin. Ibunya yang rawat, yang latih begitu sampai dihafal Quran. Ya Allah, nih contoh ibu yang solehah, sabar, tidak ngeluh, dia bersemangat mendidik anaknya itu agar cinta kepada Quran. Allah kasih dia hidup nggak lama, cuma sampai umurnya 43 tahun. Allah cuman kepengen dia ini ngandung, sabar, didik, habis itu meninggal. Udah, tugas kamu selesai jadi ibu. Enak. Dan ibu ini adalah ibu yang pasti masuk surga, ya Allah. Tuh. Hidupnya nggak lama. Tugasnya cuman ngandungin anaknya, membesarkan anaknya, sabar atas ujian hidupnya, kemudian Allah cabut nyawanya. Gampang sekali dapat surganya itu. Maka ibu-ibu hadirat jamaah sekalian yang dirahmati Allah, contohlah wanita-wanita hebat ini ya. Bermedsos jangan menjadikan kita menjadi semakin hilang jati diri. Ya, medsos kita tidak bisa tinggalkan ya, karena sekarang zamannya medsos, tapi harus tahu batasan. Ambil yang manfaat dari medsos. Jadikan orang-orang yang punya suri tauladan kita jadikan sebagai tauladan hidup. Kisah tentang ibunya Najah ini kita lihat dari mana? Dari medsos. Ambil yang manfaat, yang tidak manfaat kita buang. Fokuslah untuk mensolehkan diri kita, maka Allah akan memberikan keluarga kita ini keluarga yang membahagiakan kita. Tugas ibu-ibu mudah. Didik anak-anak, berbakti kepada suami, sabar akan apa saja yang kita dapatkan dari ujian-ujian hidup, maka kita insya Allah masuk ke dalam surganya Allah kelak. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya izin pamit, saya akan ke Bekasi. Doanya Ustazah
Ajah Zainabun aja. Ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.